sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Mateo. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid-Nya. Hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kalau kita bisa melihat angka 5, angka 2, dan angka 1 seolah-olah kecil ya. Diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, seolah-olah kecil. Tetapi supaya kita bisa melihat bahwa itu bukan sesuatu yang kecil, kita harus melihat 1 talenta itu berapa. 1 talenta itu pada saat itu 1 talenta adalah 10.000 dinar. 10.000 dinar. 1 dinar adalah upah untuk pekerja selama sehari. Jadi kita bayangkan 1 dinar upah pekerja saat itu selama 1 hari. Lalu orang itu mendapatkan, kalau 5 talenta berarti 50.000 uang gaji 50.000 hari.
Banyak enggak? Ingat 1 tahun itu hanya 365. Itu uang gaji berapa tahun? Tanpa hari libur loh ya. Gaji berapa tahun? Kita bisa melihat luar biasa. Kalau demikian, Tuhan itu adalah orang yang murah hati sebetulnya. Mau mempercayakan hartanya kepada orang yang dipercayai sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau demikian kita bisa melihat itu. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa yang diberi kepercayaan adalah abdinya, hambanya. Bukan orang lain, tetapi hambanya. Nah sekarang, kita ini adalah pewaris kerajaan Allah. Kita semua yang dibaptis dan percaya akan Tuhan Yesus adalah pewaris kerajaan Allah itu. Kalau demikian, kita juga dipercayai, diberi talenta masing-masing setiap orang. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan semua orang mendapatkan. Hanya masalahnya apakah kita itu bisa mengetahui bahwa saya ternyata mendapatkan talenta. Talenta apa yang diberikan oleh Tuhan kepadaku? Kita bisa bertanya-tanya begini. Ibu, bapak, saudara yang terkasih. Allah itu dikatakan adalah sumber kasih. Berarti salah satu talenta isinya adalah kasih. Yang kedua, yang diberi oleh Tuhan adalah talenta untuk memberikan pengampunan. Tuhan memberikan pengampunan dan selalu itu yang kita mohonkan dari Tuhan untuk kita. Tuhan memberikan pengampunan. Berarti Tuhan juga memberikan talenta itu kepada kita. Kemampuan untuk mengampuni. Selain itu juga masih ada talenta-talenta yang lain. Belum lagi talenta pengetahuan, talenta akal budi, talenta yang tertanam di dalam hati kita. Kemampuan-kemampuan yang masing-masing orang itu berbeda sama sekali. Dan itu diberikan kepada kita. Nah sekarang ibu bapak, apakah kita juga menumbuh kembangkan itu semua? Kalau menumbuh kembangkan berarti tanda bahwa talenta yang tadinya ditanam kecil oleh Tuhan akan bertumbuh berkembang dan itu akan menghasilkan buah dan buahnya itu akan dialami oleh banyak orang juga. Jadi tidak hanya dimiliki untuk diri kita sendiri tetapi juga dirasakan oleh semua orang. Nah, ini adalah talenta yang ditanam oleh Tuhan dan itu tidak bisa diberi karena talenta itu adalah anugerah, tidak bisa dibeli, itu maksudnya. Jadi kita tidak bisa membeli talenta itu. Tetapi itu adalah anugerah. Masing-masing orang berbeda. Perbedaannya misalnya antara lain misalnya laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Karena laki-laki akan mendapatkan talenta kebapaan. Perempuan keibuan. Walaupun tidak mempunyai anak sendiri, tetapi kebapaan dan keibuan itu bisa disalurkan kepada semua orang yang dia hadapi. Jadi tidak semua orang mendapatkan anugerah anak kan. Maka kita bisa melihat bahwa yang tidak mempunyai anak pun tetap mempunyai kemampuan, talenta kebapaan atau keibuan yang bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi talenta ini itu tidak bisa dibeli. Kalau misalnya ada laki-laki yang feminin sehingga mengatakan wala repot segala macam itu. Marilah kita berdosa gitu. Coba kita bayangkan Romone itu keibuan gitu ya. akan lucu kan. Jadi itu bukan talentanya adalah kebapaan. Jadi bukan justru mengembangkan yang lain. Nah, demikian juga kita harus menyadari talenta apa sih yang diberikan Tuhan kepadaku? Sehingga aku bisa bertumbuh berkembang dan juga bisa memekarkan kerajaan Allah ini. Sehingga semua orang bisa mengalami dan merasakan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang dan sudah dekat dengan kita. Sehingga orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia bisa merasakan dan mengalami bahwa Tuhan Yesus itu ternyata adalah Tuhan. Nah, ini adalah peran kita. Jadi Tuhan menggunakan orang yang mempunyai talenta-talenta itu juga menjadi semacam PR. Public relation bagi Tuhan. Supaya semua orang itu bisa mengenal Tuhan. Maka talenta itu bukan pertama-tama kita miliki. Nah, celakanya kalau talenta itu kita kubur berarti kita matikan. Berarti talenta yang dalam diri ini justru kalau kita matikan,
Justru ini akan mematikan diri kita juga. Karena Tuhan juga nantinya akan mengambil tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai pelayan-pelayannya. Jadi semua yang ada dalam diri kita akan diambilnya. Maka ibu bapak, kalau kita justru menguburkan talenta dalam diri kita, seolah-olah sudah mati. Kalau dikubur itu kan semua yang mati kan dikubur. Berarti kalau kita menguburkan talenta dan tidak mengembangkan talenta itu, berarti kita mematikan talenta itu, berarti kita menganggap bahwa Tuhan yang memberi itu adalah Tuhan yang memberikan hal yang sia-sia untuk kita. Berarti dia tidak mengakui Tuhan yang sungguh mengasihi dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh berkembang. Dan hebatnya Tuhan tidak hanya meninggalkan talenta kepada kita, tetapi Tuhan juga memberikan pupuk kepada kita, yaitu dengan Roh Kudus, supaya kita bisa memupuk talenta dalam diri kita ini bisa bertumbuh berkembang. Sehingga Tuhan itu bukan Tuhan yang ninggal keprung begitu saja supaya kita bertumbuh berkembang dengan sendirinya, tidak. Tetapi Tuhan itu memberikan Roh Kudus supaya kita bisa bertumbuh berkembang. Tidak hanya tubuhnya, tidak hanya Roh Kudusnya, tetapi juga Tuhan memberikan tubuhnya, kehadirannya untuk kita supaya kita bisa menumbuh kembangkan talenta itu. Tidak hanya itu, tapi Tuhan juga memberikan teladan hidupnya supaya kita bisa menumbuh kembangkan talenta itu. Jadi semua pendek kata, untuk supaya talenta ini bertumbuh berkembang dalam diri kita, Tuhan itu memberikan segalanya untuk kita. Nah, kalau kita itu menyia-nyiakan dan menguburkan talenta itu, berarti menganggap bahwa Tuhan itu Tuhan yang memberikan hal yang tidak baik untuk kita. Kadangkala Tuhan juga kita salahkan di dalam doa-doa beberapa orang. Kenapa Tuhan memberikan cobaan untuk kita? Itu kan sebetulnya kan juga menyia-nyiakan Tuhan sebetulnya. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan kan? Karena yang mencoba kita kan setan. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan cobaan kepada kita, menganggap bahwa Tuhan itu adalah bose setan. Coba kita lihat saja Ibu Bapak. Pada waktu Tuhan mengalami situasi padang gurun 40 hari setelah dia dibaptis. Dia dicobai oleh siapa? Pencobanya siapa? Malaikat atau Tuhan? Atau setan? Atau Allah? Setan kan? Pencobanya setan. Berarti yang mencobai adalah setan. Lalu juga Tuhan sudah mengetahui pikiran kita enggak? Tuhan sudah mengetahui hati kita enggak? Tuhan sudah mengetahui perilaku kita enggak? Nah sekarang kalau sudah mengetahui semuanya dalam hidup kita, untuk apa kita dicobai? Wong kelemahan kita saja Allah sudah tahu kok. Berarti kalau Allah mencobai kita, apakah dia Allah masih mencobai kita kok? Allah sudah maha tahu. Bahkan perkembangan kita ke depan pun juga Allah tahu. Mengapa harus mencobai kita? Maka pencoba itu bukan Tuhan, tetapi setan. Nah, kalau demikian kita bisa melihat Ibu Bapak, Tuhan tidak pernah memberikan pencoba itu kepada kita. Tapi Tuhan justru dengan talenta yang kita miliki itu, kita bisa bertahan dalam cobaan itu. Dengan talenta yang diberikan Allah itu, kita bisa menolak semua cobaan itu dalam hidup ini. Maka talenta itu justru mendewasakan kita. Talenta itu kalau kita kembangkan akan menjadikan kita dewasa dalam iman. Jadi bertumbuh berkembang itu maksudnya adalah kedewasaan kita di dalam iman itu. Sehingga nantinya pada saat kita harus mempertanggungjawabkan itu semua, kita akan dipersilahkan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita hendaknya juga bisa mempertanggungjawabkan hidup ini, supaya dalam hidup ini kita ditemui sebagai orang
yang bisa bertumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang dewasa. Selamat merenungkan.